Puji Tuhan, sekali lagi saya sapa jemaat Tuhan Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap semua jemaat terpelihara sehat semua di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Mari lihat pemaparannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Bahwa sebagai imam besar agung, ia telah melintasi semua langit. Ia telah merintis jalan bagi kita. Dan yang menarik bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan suatu tempat untuk kita. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita adalah merintis jalan untuk kita. Nah, mari cermati apa yang saya akan paparkan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hal ini dicatat dalam Alkitab, saudara-saudara ya. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara perhatikan tulisan yang warna orange atau kuning itu. Ada mungkin yang sebutnya orange, tapi saya sebut kuning. Oh ya, kuning telur. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Oh, ini luar biasa, saudara. Coba saudara bayangkan di zaman sains modern ini, ada luar angkasa, lalu ada galaksi, ada berbagai macam klaster galaksi, dan lain-lain di luar angkasa sana. Dan firman Tuhan katakan imam besar kita telah melintasi semua langit. Ini dahsyat, saudara. Dalam Ibrani 6 ayat 20 dijelaskan bahwa Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, menarik sekali bahwa kata perintis dalam teks asli Yunaninya adalah prodromos. Prodromos ini berarti pelopor, forerunner kalau dalam bahasa Inggris. Pelopor itu terutama orang yang diutus sebelumnya untuk mengamati atau bertindak sebagai mata-mata. Especially one who is sent before to take observation or act as a spy, a scout. Jadi dia bertindak sebagai mata-mata. Nah, dari sini kita nanti memperoleh pengertian bahwa seorang pelopor itu adalah seorang yang diutus sebelumnya. Jadi, saudara-saudara, kata prodomos ini mengandung pengertian orang yang datang terlebih dahulu ke suatu tempat di mana sisanya atau orang lainnya akan mengikuti. Itulah perintis. Jadi perintis itu dia datang duluan terlebih dahulu ke tempat itu dan nanti yang lainnya akan mengikuti. Dia bersihkan jalan terlebih dahulu. Kalau mungkin kita tinggal di desa, kita sering ke hutan, kita rintis jalan terlebih dahulu. Baru orang lain bisa ikut di belakang. Atau kalau dalam dunia keamanan, ya,
Kita tahu sebelum seorang presiden datang ke sebuah tempat, itu ada tim advance-nya, saudara. Ada tim yang duluan datang untuk membersihkan dan memastikan bahwa semuanya aman. Saya pernah tahu ada seorang tentara yang dia ikut sekolah STT, dia bercerita bagaimana dia mengawal salah satu presiden Indonesia. Dan dia bertugas sebagai tim advance. Tim yang sebelum presiden kedatang ke situ, dia memastikan bahwa daerah itu aman, daerah itu bisa dijamin keamanannya untuk presiden datang. Jadi dia sebagai pelopor, dia perintis. Ada sebuah tim atau ada seorang yang terlebih dahulu mensurvei lokasi, dia merintis jalan. Kalau saudara tahu misalnya Bapak Presiden itu mau makan di sebuah tempat gitu ya, kelihatan di pinggir jalan, saudara jangan berpikir itu spontan doang. Ya, apalagi kalau membawa kepala negara lain misalnya, karena presiden kita pernah membawa kalau nggak salah satu pejabat dari Korea untuk datang jalan-jalan di mall, beli minuman di pinggir yang ada di situ. Ya. Dan itu tidak sembarangan, saudara. Ya, sudah ada perintis di luar yang memastikan bahwa tidak ada racun di situ. Jadi kita nggak sembarangan, ada tim advance, itulah perintis atau pelopor. Nah, menariknya ketika Tuhan Yesus dikatakan dia sebagai imam besar telah melintasi semua langit dan dia menjadi perintis bagi kita, itu digambarkan dengan kata prodomos itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu posisinya seperti itu. Kalau saudara lihat lagi gambar ini ya, mudah-mudahan kelihatan jelas. Ini gambar Presiden Obama ini. Saya perhatikan itu, dia datang itu dikawal oleh perintis-perintis sebelumnya. Dan sebelum ke lokasi ini, jalanan itu sudah dibersihkan oleh tim-tim yang lain. Jadi saudara bisa melihat bahwa itulah yang disebut perintis. Dari kata prodromos ini kita mendapat pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang perintis, Tuhan Yesus seumpama seorang yang diutus terlebih dahulu untuk meninjau seperti seorang mata-mata atau agen rahasia yang dalam tanda kutip membersihkan jalan serta memastikan semuanya aman untuk para pejabat yang akan datang ke lokasi tersebut. Sebab kalau kita belajar Alkitab, kita ini akan menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Kristus kalau kita setia. Jadi kalau Tuhan Yesus pergi di luar ke sana, karena akan datang orang yang mengikutinya dari belakang. Itulah orang-orang percaya yang setia sampai mati, saudara. Dan kelak di langit baru bumi baru, ini disebut sebagai pejabat-pejabat kerajaan sorga. Sebagai perintis bagi kita, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu ke sorga. Ia membuka jalan bagi kita untuk sampai ke sana. Ia mendahului kita masuk ke tempat perhentian kita yang kekal. Kehadirannya di sorga menjamin semua orang percaya akan menjadi atau semua orang percaya yang akan menjadi pejabat di kerajaannya dapat masuk dan memerintah di sana. Itulah tugas kehadiran Tuhan Yesus di luar. Dia menjamin bahwa semua pejabat yang datang ke sana akan masuk dan memerintah di kerajaan Bapa tersebut. Dengan demikian kita mengerti bahwa satu kali kelak secara fisik, orang percaya akan sampai ke sorga tempat Allah bertahta. Itulah yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allah di langit baru dan bumi yang baru. Itu menarik sekali, nanti kita pelajari dalam Rhema Bible Teaching soal Yerusalem baru. Bahwa Yerusalem baru itu nanti akan jadi pusat pemerintahan di langit baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru inilah yang saya sebut di sini sebagai istananya Bapa. Tempat tinggal keluarga kerajaan Bapa di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya
bahwa ia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan ini yang menarik, supaya di mana ia berada, mereka pun berada. Bukan di mana kita ada, ia ada. Tapi di mana ia ada, kita ada. Ini sebuah penghiburan yang luar biasa. Dan menyimpan sebuah kebenaran yang penting tentang kerajaan Bapa yang sebenarnya itu ada di mana? Di suatu tempat, di suatu titik lokasi di atas sana. Itulah surga. Menarik saudara-saudara ketika Tuhan Yesus mengatakan menyediakan tempat bagi mereka. Kata menyediakan dalam teks aslinya adalah hetoimaso, yang dapat berarti membuat persiapan yang diperlukan. To make the necessary preparation. Membuat persiapan yang diperlukan. Kata hetoimaso ini juga mengandung pengertian mempersiapkan jalan untuk raja yang akan lewat. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu 16 ayat 12, nanti saudara baca, di cawan yang ke-6 itu sungai Efrat kering. Lalu dikatakan maka siaplah atau supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi kata hetoimaso, siaplah, maka siaplah jalan. Jadi kata hetoimaso di situ berarti mempersiapkan jalan untuk raja yang akan lewat. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus katakan tadi di Yohanes itu, 14 ayat 1 sampai 3, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan hetoimaso. Kata yang sama digunakan di Wahyu pasal 16 ayat 12, mempersiapkan jalan untuk raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi dari sini kita mengerti saudara bahwa Tuhan Yesus itu naik ke sorga sebagai perintis, pelopor bagi kita. Raja segala raja pergi di luar mempersiapkan jalan bagi raja-raja berikutnya, yaitu orang-orang percaya yang akan memerintah bersama dengan Sang Raja Agung di langit baru dan bumi yang baru. Jadi adalah sebuah kehormatan menjadi orang Kristen, saudara. Adalah sebuah kebanggaan menjadi orang percaya. Saudara sampai di sini saudara bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk kepentingan kita. Alkitab Ibrani mengatakan Yesus melakukan karyanya untuk kepentingan kita. Jadi marilah kita menjadi orang percaya yang belajar untuk menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. So, kata hetoimaso ini mengandung pengertian mempersiapkan jalan. Dan ini memperjelas bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menjadi perintis bagi kita. Ia telah membuka jalan bagi kita untuk sampai ke rumah Bapa, istana Bapa. Dan satu kali kelak ia akan datang kembali, bukan untuk membangun kerajaannya di sini, tapi untuk membawa kita ke sana, supaya di mana ia ada, kita pun berada. Amin. Amin, jemaat yang di rumah, amin. Supaya di mana ia ada, kita berada. Saudara-saudara perhatikan bahwa di mana ia ada, kita ada. Bukan di mana kita ada, ia ada. Dari sini kita mengambil sebuah pelajaran yang penting dan setidaknya ini menegaskan dua hal ini. Yang pertama bahwa kerajaan Bapa yang ia sediakan bagi kita itu ada di langit baru dan bumi baru yang kekal. Bukan di bumi yang fana ini. Bahkan saya mau katakan bukan di bumi yang dipulihkan. Kalau menurut saya, kalau menurut pengajar lain, bumi ini nanti dipulihkan jadi langit baru dan bumi baru. Tapi pernyataan Tuhan Yesus bahwa di mana ia ada kita ada, dan bukan di mana kita ada ia ada, ini menegaskan yang pertama bahwa kerajaan Bapa di sorga itu ada di langit baru dan bumi baru yang kekal di suatu tempat di atas sana. Bukan di bumi yang fana ini. Dan yang kedua bahwa
Di mana aku ada, kamu ada, menegaskan bahwa dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Habitat kita yang sesungguhnya ada di suatu tempat di belakang langit biru ini, di mana Kristus telah naik ke sana. Saya sengaja kasih gambar itu supaya saudara bisa melihat bahwa sorga itu adalah sebuah kehidupan, di mana semua bangsa dari warna kulit yang sama akan saling mengasihi di dalam keluarga kerajaan Bapa yang kekal. Jadi mari kita merenungkan ini, bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan habitat kita yang sesungguhnya ada suatu tempat, ada di suatu tempat di belakang langit biru ini, saudara. Ada sebuah lagu lama yang mengatakan, belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Saya percaya orang yang menciptakan lagu ini mempunyai kerinduan akan kehidupan yang kekal di suatu tempat di belakang langit biru itu. Mama saya suka nyanyikan lagu ini, saudara. Dan saya pernah merekamnya. Dan itu menggetarkan hati kita untuk kita mengerti bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya ada di kerajaan Bapa di sorga nanti. Itu sebabnya bagi jemaat yang berduka, saya selalu katakan, kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sesungguhnya kalau orang yang kita kasihi telah pergi, dia sudah bahagia bersama Bapa di sorga, di tempat yang sementara. Kenapa sementara? Karena nanti akan menjadi fisik, karena dia sekarang masih roh yang hidup bersama Tuhan. Dan nanti suatu kali kita akan dibangkitkan dan bersama-sama masuk dalam kerajaan Bapa, di habitat kita yang sesungguhnya, di langit baru dan bumi baru, di mana Kristus telah naik ke sana dan menyediakan tempat bagi kita. Kalau saudara datang ke gereja, saya pernah pasang spanduk yang besar di sini. Saya tulis, aku hanya perantau dan pendatang di bumi. Rumahku sesungguhnya ada di suatu tempat di belakang langit biru. Saya mau semua jemaat menghayati ini, supaya kita benar-benar hidup berfokus pada kekekalan yang Tuhan sediakan. Setiap saya ulang tahun, saya selalu menulis berapa tahun perantauan di bumi. Baru-baru 36 tahun perantauan di bumi. Karena saya mau setiap saya ulang tahun, saya mengingat bahwa rumah saya yang sesungguhnya bukan di sini. Saya hanya merantau di sini. Satu kali ketika saya menamatkan pendidikan saya di STT Jafrai Makassar, disuruh tulis pesan dan kesan untuk selama menjadi mahasiswa STT. Saya tulis di situ. Saya bersyukur karena saya mengenal STT ini. Sebuah kehormatan untuk mengenal orang-orang di sini, belajar dari tempat ini selama saya merantau di bumi ini. Jadi sejak saya masih kuliah, bahkan sebelum kuliah, saya sudah menyadari hidup ini hanya perantauan di bumi ini, saudara. Dan titik baliknya itu, kalau saya ingat-ingat, saya pernah membaca sebuah buku di rumah waktu saya masih kecil, karena papa mama saya itu suka koleksi buku ya, waktu masih kecil, karena mereka hamba Tuhan. Saya membaca satu buku yang judulnya Musafir. Saya tidak tahu isi judulnya apa, isi bukunya apa, tapi saya membaca covernya Musafir. Dan saya penasaran. Dan ketika saya mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, oh ini maksudnya. Bahwa kita adalah seorang musafir. Kita hanya perantau di bumi ini. Rumah kita sesungguhnya ada di atas sana. Amin, saudara-saudara. Gak heran saudara-saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat 9-13, jelas dicatat bahwa pada hari Tuhan, langit
akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi ada berita bahagianya bahwa sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Amin. Jadi kita menantikan ini. Masalahnya waktu kita bicara janji Tuhan, kita bicara janji Tuhan yang ini enggak. Ada banyak orang bicara janji Tuhan, bicara janji berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang bicara janji Tuhan, bicara berkat jasmani. Bukan bicara tentang janji bahwa Dia menyediakan langit baru dan bumi baru yang membuat kita harus prepare untuk bisa sampai ke sana. Jadi mari kita menghayati ini, saudara. Kematian itu membuat kita menghayati betapa singkatnya hidup ini dibanding dengan kekekalan. Kalau ada orang tua yang mati, mungkin kita sudah berpikir, memang sudah waktunya. Tapi kalau kita melihat anak-anak yang mati, kita melihat orang yang masih muda yang mati, yang kita lihat sehat mati, baru kita menyadari betapa hidup ini singkat dibanding dengan kekekalan. Pengkhotbah mengatakan bahwa kalau seseorang panjang umurnya, hendaklah dia bersuka cita. Tetapi ingatlah bahwa dibanding dengan kekekalan, kehidupan ini sangat singkat. Karena kekekalan itu jauh lebih panjang. Jadi mumpung kita masih kuat, masih sehat, saudara-saudara, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Dia. Selanjutnya, menarik bila kita kembali memperhatikan konteks Ibrani 6 ayat 20. Ayat-ayat sebelumnya jelas berbicara bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Allah pasti akan menepati janjinya. Saya bacakan dari ayat 13 Ibrani 6 ini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara perhatikan ketika tadi saya bicarakan Tuhan Yesus adalah imam besar yang merintis jalan bagi kita. Ternyata konteksnya bicara bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Dan kalau Allah tidak mungkin berdusta, contohnya apa? Dia menggenapi janjinya kepada Abraham. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk berlindung kepadanya. Karena dia tidak mungkin berdusta. Maka kita bisa berlindung dan berharap kepadanya. Pengharapan kita itu seperti sahu, seperti jangkar yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya kalau saudara lihat jangkar kan dibuang ke laut, itu kalau nyangkut ke batu atau sebuah kaitan di dalam laut, baru itu kapal bisa kokoh. Atau kalau jangkarnya berat, kapal tidak akan terombang-ambing. Nah, jangkar kita itu sudah sampai di belakang tabir, artinya sudah sampai di ruang maha kudus. Artinya tidak mungkin kita akan pergi selain di situ saja. Karena kita akan ditarik ke situ. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dan satu kali kita akan menyusul ke situ. Itu sebabnya dari konteks ini saya mau sampaikan bahwa Allah telah berjanji kepada Abraham dan ia menepati janjinya. Dalam penantian penggenapan janji Allah, Abraham tetap percaya
dan sabar serta menaruh pengharapan kepada Allah. Nah, sebagai perintis Tuhan Yesus telah berjanji, kalau kepada Abraham dia tepati, maka sebagai perintis Tuhan telah berjanji akan membawa kita ke rumah Bapa. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali, itu janjinya. Membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku ada, kamu ada. Itu janjinya Tuhan Yesus. Dan dia pergi duluan sebagai perintis. Dan kalau dia berjanji membawa kita ke rumah Bapa, itu akan terjadi. Sebab konteksnya mengatakan Allah tidak mungkin berdusta. Nah, kalau hal itu belum terjadi saat ini, itu bukan berarti Allah berdusta dan lalai menepati janjinya. Sebab janjinya adalah pengharapan kita. Itulah yang dimaksud ketika Alkitab mengatakan pengharapan itu seperti jangkar, seperti sauh yang telah menembus tabir. Tabir itu gorden, yaitu gorden ruang maha kudus gambarannya. Ruang maha suci di sorga. Pengharapan itu seperti jangkar yang telah menembus sampai ruang maha suci di sorga, saudara. Artinya pengharapan untuk sampai ke istana Bapa itu pasti dan tidak berubah bagi orang-orang yang setia menunggu dengan sabar janjinya. Sama seperti Abraham yang menunggu dengan sabar janji Allah dan ia memperoleh janji itu. Nanti saudara baca dalam Ibrani 6 ayat 10, 12 dan 15. Selanjutnya saudara-saudara menarik juga bahwa para imam dari suku Lewi yang yaitu menurut peraturan Harun. Kalau jadi imam dari suku Lewi itu menurut peraturan Harun, itu bukanlah perintis. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengikuti mereka untuk masuk ke tempat maha kudus. Kalau ada yang ikut mati di zaman perjanjian lama itu. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Itu pun dia harus minta ampun dosanya terlebih dahulu. Kalau tidak mati. Jadi betapa sakralnya itu ruang maha kudus. Tidak boleh ada sembarang yang masuk. Dan para imam dari suku Lewi, yaitu imam menurut peraturan Harun itu, bukanlah perintis. Karena ketika dia masuk ruang maha kudus, tidak boleh ada yang ikut di belakang. Berbeda dengan Tuhan Yesus, yang adalah imam besar agung, yang disebut dalam Alkitab imam besar agung menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Karena kalau menurut peraturan Harun, imam harus seorang Lewi. Tapi menurut peraturan Melkisedek, imam bisa dari suku Yehuda. Dan imam ini hidup untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus yang telah melintasi semua langit. Jadi Tuhan Yesus itu melintasi semua langit. Kemanapun ia pergi, orang percaya kepadanya dapat mengikutinya. Jadi beda kan? Kalau yang pertama dia masuk ruang maha kudus, nggak ada yang bisa ikuti. Jadi bukan perintis. Tapi kalau Tuhan Yesus, imam besar agung, dia masuk melintasi semua langit sampai ke ruang maha kudus di sorga, sampai di istana Bapa. Maka kemanapun ia pergi, orang percaya dapat mengikutinya. Dan itu akan terjadi kelak, saudara. Itu sebabnya orang percaya nanti akan berkumpul di langit baru, bumi baru, terutama secara terpusat di Yerusalem yang baru. Dalam hal ini, mengikuti ke tempat maha kudus di sorga, yaitu ke istana Bapa di Yerusalem baru, di langit baru, dan bumi baru. Saudara bisa lihat gambarnya situ. Saya kasih gambar dulu langit baru, bumi baru, lalu Yerusalem, lalu di dalam Yerusalem itu orang-orang berkumpul. Kira-kira begitu gambarannya. Tentu akan lebih indah lagi pada kenyataan yang sebenarnya nanti. Nah, kebenaran ini mengingatkan kita dua hal, saudara. Bahwa kalau Tuhan Yesus bisa merintis jalan untuk kita ikuti, maka kebenaran ini mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, bahwa kita harus menjadi pengikut yang meniru cara hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. The world is not my home. Kenaikan Kristus ke sorga melintasi semua langit sebagai perintis mendahului kita, membuat kita mengerti bahwa habitat kita yang sesungguhnya
ada di suatu tempat di belakang langit biru. Amin. Inilah gambar-gambarnya saudara. Ya, ini tentu bukan gambar sebenarnya, tapi saudara bisa melihat bahwa rumah ini ada di suatu tempat di belakang langit biru sana. Nah, ini indah sekali ya. Saya membayangkan bertemu dengan Tuhan di kekekalan. Aduh, pasti sangat indah saudara. Sangat indah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru mengalami duka cita dalam jemaat ini. Jadi saya mau sampaikan ini untuk mengingatkan kita semua bahwa rumah kita atau tempat kita tinggal kita yang sesungguhnya ada di suatu tempat di belakang langit biru. Jadi mari jemaat yang berduka kembali bersuka cita sebab orang yang telah pergi dari kita sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Sekarang kita yang masih tinggal, masih hidup, harus mengerti bahwa kita harus menjadi pengikut yang meniru cara hidup Tuhan Yesus. Kalau Dia perintis kita, maka kita harus meniru cara hidupnya. Dan kebenaran ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa dunia sekarang ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Jadi mari kita berfokus pada kekekalan. Mari kita mengerti bahwa segala yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di kekekalan. Pastikan hidup kita menjadi seperti Tuhan Yesus, semirip mungkin dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan nanti. Semoga firman Tuhan ini menghibur jemaat yang berduka, menguatkan kita semua, dan mengingatkan kita bahwa satu kali kelak Tuhan kita datang menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Saya berharap ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami duka cita. Bapa, hiburkan keluarga jemaat-Mu. Buat kami menyadari, buat kami mengerti bahwa kehidupan kami yang sesungguhnya ada di langit baru dan bumi yang baru. Dan kalau kami masih tinggal di dunia saat ini, buat kami mengerti bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk semakin menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga kami menjadi orang-orang yang layak memerintah bersama dengan Engkau di kerajaan yang kekal, kerajaan Bapa yang kekal di langit baru dan bumi baru nanti. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau melindungi setiap jemaat-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan yang lemah imannya, mari Tuhan kuatkan kembali untuk supaya mereka bisa datang kembali kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa ini dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.